Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Semoga kita semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi sejahtera, dalam keadaan yang bahagia. Jumpa lagi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas materi pokok untuk kelas 9 yaitu PPKN ya. Harmoni dalam keberagaman masyarakat di Indonesia untuk kelas 9 semester 1 ya. Oke, silakan jangan lupa untuk subscribe. Hmm. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bab 5, tujuan pembelajaran. Pertama, mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam keberagaman masyarakat di Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Simak kita bersama-sama materinya. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat. Ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah dari keberagaman itu dapat diartikan bahwa adanya perbedaan atau bermacam-macam harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan, suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Cobalah kamu amati teman-teman kamu, apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda? Jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda dan bervariasi pula. Misalnya, ada yang bertempat tinggal di daerah pedesaan, di perkotaan, di tepi pantai, di pegunungan, dan sebagainya. Dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengerjakan pekerjaan dengan mengolah lahan milik mereka atau orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka umumnya menjual hasil olahan lahan mereka ke sekitar tempat tinggal, bahkan ke kota. Demikian pula halnya sebaliknya, masyarakat kota dapat membeli hasil dari masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa, misalnya traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lain-lainnya. Keberagaman masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman gender. World Health Organization atau WHO memberi batasan gender, yaitu seperangkat
peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang konstruksi dan secara sosial dalam suatu. Keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan berdampak negatif seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan memunculkan konflik antar budaya. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi? Permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Di mana letak permasalahan dalam keberagaman gender? Dalam kehidupan sosial kultural masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding dengan perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola seorang perempuan. Berikutnya, strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Ya. Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik. Sejatinya, hal tersebut dapat dikendalikan dan dapat diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik sehingga harmoni dalam keberagaman dapat tercipta. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk menunjukkan harmonisasi keberagaman sosial budaya adalah dengan menggunakan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Berikut adalah strategi penyelesaian permasalahan keberagaman gender. Pertama, program kesetaraan gender terintegrasi dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua, meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindakan kekerasan. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota keluarga. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam partisipasi politik adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kemudian, kesetaraan perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi. Jadi di sini ya, tidak ada pembeda antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam dunia pendidikan. Mereka memiliki yang sama dan sama-sama memiliki hak untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain adalah melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat
dilatih dengan memberikan sesuatu kepada anak sesuai kebutuhannya. Demikian materi kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya, mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.